Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torgat pada chapter 218 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Kenangan Masa Lalu Kepala Keluarga Tromere versus Gustang part kelima. Kembali ke sebuah flashback masa lalu para petualang agung. Ketika Gustang sudah menjadi hakim, Gustang memberi hukuman pukulan kepada Kun Ethan setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Karena hari ini Ethan bersalah telah membuat tombak tanpa izin, menyebabkan rekan Steam terkena hal itu. Pasti kali ini kesalahan Kun Ethan karena membiarkan lawan memprovokasi dan membuat tombaknya terbang dalam kemarahan. Kemudian Kun Ethan yang mendapatkan pukulan tongkat dari Gustang merasa sangat kesakitan hingga Kun Ethan bertanya-tanya, tongkat apakah itu? Lalu Gustang menjelaskan bahwa tongkat ini adalah OP. Siapapun dari kita bisa ditimbang pada timbangannya untuk mengetahui dosa-dosa kita dan tongkat ini adalah alat untuk menghukumnya. Setiap pertahanan dan menanyakan hukuman korporal terhadap orang dosanya terbesar. Lalu Ethan yang terus sambil memegang bahunya yang sangat terasa sakit akibat pukulan tongkat itu bertanya-tanya, tongkat jenis apa itu dan orang idiot mana yang telah membuatnya? Gustang pun memberikan jawaban bahwa yang telah membuat timbangan dan juga tongkat penghakiman ini adalah guru besar workshop. Tak lama dari situ datanglah V, bahwa dialah yang meminta guru besar workshop untuk membuatnya. Karena jika kita terdapat masalah, harus seseorang menjadi hakim. Gustang adalah orang yang tepat untuk menjadi hakim tersebut. Ethan pun berkomentar, kriteria apa sehingga membuat Gustang yang menjadi hakim untuk kita semua? Lalu Vi pun menjelaskan, pikirkanlah jika Gustang telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin orang itu akan sangat frustasi sampai tidak bisa menolerir kesalahannya. Kepalanya akan terkena pada tongkat itu. Pukulan tongkat itu akan lebih keras dari orang lain karena Gustang adalah orang yang paling ketat pada dirinya. Itulah kualitas orang yang tepat. Mendengar hal itu, Yonirang dan juga Ethan saling bertatapan bahwa itu semua masuk akal. Karena perfeksionis psikopat ini tidak bisa toleransi terhadap kesalahannya sendiri dan akan memecahkan kepalanya sendiri. Mendengar hal itu, Gustang sedikit kesal karena pandangan yang mereka punya tentang dirinya. Kemudian Jahat juga menambahkan bahwa Gustang adalah pria yang sangat jujur dan bertekad bahwa Gustang akan membuat diri ke dalam lubang api jika Gustang berbohong. Tetapi Gustang lebih benar dan dapat dipercaya dari orang lain. Lalu Vi pun juga menyindir Jahat, karena yang terlebih dahulu Jahat adalah seseorang yang mengakui ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Namun Jahat menjelaskan bahwa dalam pendapatnya Gustang adalah orang yang tepat untuk menjadi hakim. Semenjak hari itu, Gustang merasa tidak tahu peran orang-orang itu telah memberi Gustang akan akhirnya mendapatkan tangannya dengan darah timnya sendiri. Jika Gustang tahu itu, Gustang merasa apa akan tetap menerima tongkat penghakiman ini. Lalu itu Gustang tidak pernah tahu. Bahkan Gustang yang mereka pikir adalah orang yang tepat, ada seseorang yang tidak pernah dihukum karena bersalah. Gustang benar-benar perlu menghukum. Pada panel ini orang yang dimaksud adalah Eurasia Blossom karena telah membunuh seseorang dan Gustang tidak berani menghukumnya. Yora Blossom adalah mantan istri Gustang dan juga salah satu petualang agung atau kepala keluarga dari Eurasia. Panel lalu berpindah pada timeline sekarang. Gustang lalu menghampiri Tromere yang sudah mimisan akibat tongkat penghakiman dipukulkan ke wajahnya. Gustang terus mengolok-olok Tromere meskipun itu agak mengganggu. Masker Tromere telah pecah untuk mengungkapkan wajah yang lebih frustasi. Kemudian Tromere pun mengeluh bahwa apakah Gustang memberitahunya kita harus melawan pertempuran yang tidak berarti ini. Namun Gustang bertanya balik, kenapa itu tidak berarti? Memukul idiot yang ingin aku putar wajahnya. Mendengar hal itu, Romere pun tanpa pikir panjang mengeluarkan salah satu anima mitikalnya sambil berpesan pada Gustang bahwa dia akan menyesali pilihannya.
Tak sampai di situ, Tromere lagi-lagi mengeluarkan hewan-hewan mitikalnya yang lebih banyak dan juga kuat. Gustang yang melihat hal itu, Tromere akhirnya memanggil yang terakhir dari 3 naga laut yang dimilikinya. Naga yang bahkan kita teman-temannya tidak tahu keberadaannya. Lalu muncullah sesosok anima mitikal yang kuat yang bertransformasi, yaitu naga nafsu Valhalla. Naga tersebut adalah salah satu dari 3 naga yang telah Tromere ciptakan sendiri bersama naga laut yang lainnya, yaitu Leviathan. Jadi telah terkonfirmasi sudah dimunculkan 2 naga ciptaan Tromere, berarti tinggal 1 naga lain yang belum diketahui keberadaannya, sesuai dengan beberapa chapter yang lalu. Kembali ke cerita, Tromere tidak berpikir akan memanggil anima ini setelah berperang. Gustang berkata dalam hati, "Saya salah satunya, hanya beberapa kali melihatnya, tapi setiap kali melihatnya, saya merasakan revolusi yang luar biasa. Saya tidak pernah mengerti alasan penolakan itu, tapi sekarang saya berpikir bahwa saya telah mengetahuinya." Kemudian Tromere memerintahkan Valhalla dan hewan-hewan lainnya untuk membunuh Gustang. Namun Gustang dengan mode sebatang rokoknya, yang dilakukan Tromere hanya akan menambah daftar hal-hal yang akan membuatnya terkena hukuman. Hewan-hewan itu juga pasti mengalami kesulitan karena menemukan pemilik yang salah. Gustang pun akan segera membebaskan hewan-hewan itu semua. Gustang pun dengan menggunakan tongkat penghakimannya maju menyerang kepada hewan-hewan milik Tromere, menyabet mereka satu persatu dengan mudah sambil Gustang merokok. Pada akhirnya hewan-hewan itu pun terbelah oleh tebasan tongkat Gustang, dan melihat hewan-hewan itu sangat mengerikan. Lalu Tromere pun dengan cepat tiba-tiba sudah berada di hadapan Gustang. Tapi Gustang dengan kehadiran Tromere yang cepat langsung ada di depannya, terlihat sangat santai dan sepertinya sudah memprediksi bahwa Tromere akan muncul di hadapannya langsung. Tromere mengeluarkan kembali kekuatan pemotongannya. Terjadilah pertarungan jarak dekat di antara mereka, tetapi hal itu dapat diprediksi mudah oleh Gustang. Lalu Gustanglah yang telah membaca gerakan Tromere akan menendang tubuh Tromere. Tetapi Tromere dengan cepat menghindari tendangan tersebut. Lalu Gustang pun dapat mengimbangi kecepatan pindah tempat milik Tromere. Gustang pun mengeluarkan penguatan Shinsu di kakinya untuk lebih cepat dari Tromere. Gustang pun karena lebih cepat akan memukul pundak Tromere dengan tongkat penghakiman. Tetapi saat akan memukul, muncullah Valhalla dari bawah pertarungan mereka, mengeluarkan serangan Shinsu kepada Gustang. Gustang yang terkena serangan tersebut terhempas ke bawah hingga mengenai bagian-bagian dalam tunas. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa. Gustang dengan cepat sudah berada kembali di udara. Valhalla yang melihat Gustang baik-baik saja kembali menyerang menggunakan gelombang Shinsunya hingga menghancurkan bagian-bagian tunas. Kemudian dari bagian-bagian tunas itu muncullah air kehidupan yang tidak pernah surut. Lalu Gustang pun mendekat ke arah Tromere untuk menyerang sambil Gustang melirik ke arah bagian tunas yang telah hancur, dan Tromere pun juga terkejut dengan bagian yang hancur itu karena tempat itu adalah tempat pertemuan besar itu. Di panel ini diperlihatkan ada sebuah ruangan di dalam tunas. Ruangan itu seperti aula yang cukup besar dengan ada sebuah bangunan kecil di dalamnya. Gustang pun berpikir bahwa tempat itu terungkap karena sebuah serangan. Karena untuk bisa menembus bagian tunas pada kedalaman seperti itu, hanya mungkin dengan kekuatan seseorang yang mendekati kekuatan para kepala keluarga. Setelah Gustang berpikir, dia dikejutkan dengan adanya Valhalla yang sudah berada di sampingnya. Tapi Gustang tetap berpikir bahwa berharap firasatnya salah. Tapi bisa jadi ada mayat Amezu di dalam benda itu. Lalu Gustang merasa dirinya hampir dihipnotis dan merasa ada yang mencoba menghipnotisnya. Seharusnya Gustang tidak harus melihat hal itu. Pada panel ini diperlihatkan Gustang sambil terus menghindari serangan Valhalla menggunakan kecepatannya yang sangat tinggi.
Tetapi di belakangnya Valhalla mampu mengimbangi kecepatan Gustang. Gustang pun mengakui kecepatan dari Valhalla dan juga Valhalla adalah makhluk yang cerdas. Lalu Valhalla mampu mencegat Gustang di depannya dan mengeluarkan tembakan Shinsu ke arah Gustang. Di sisi lain, Gustang berpendapat bahwa kekuatan dan kecepatan dari Valhalla sebanding dengan salah satu dari 10 kepala keluarga. Dalam perkataan Gustang ini, berarti dapat disimpulkan ada beberapa urutan kecepatan dari masing-masing para kepala keluarga. Kemudian Gustang berpikir, dengan kehidupan Valhalla yang tak terbatas hingga Tromere terbunuh, itu menjadi musuh yang akan menimbulkan sebuah masalah. Di sisi lain, Tromere tidak sendirian. Diperlihatkan Tromere mulai menyerang kembali menggunakan kekuatan pemotongannya dan juga Valhalla terus-menerus mencoba mengepung Gustang. Kemudian saat pertarungan, Gustang dengan sekejap melihat Bam berada di dekat pertarungan mereka. Gustang pun tanpa basa-basi membuang puntung rokoknya dan boom, Gustang mengeluarkan kekuatan perpustakaannya. Romere pun terlihat agak kesal karena Gustang mengeluarkan kekuatan andalannya itu. Perpustakaan Gustang adalah koleksi buku yang mengandung fakta, nyata, fiksi, dan juga sejarah yang ditulis oleh tangan seseorang atau akun tangan pertama perkataan atau tindakan orang lain. Dengan mengeluarkan buku dari perpustakaan dan membacanya dengan keras atau mentranskripnya, Gustang dapat menyajikan isinya kepada seluruh dunia dan termasuk bukan hanya objek fisik tetapi juga hal-hal tidak bermaterial seperti perilaku, pengertian, perubahan sebab dan akibat atau bencana alam. Ditutup pada chapter kali ini, Gustang mengambil buku dari perpustakaannya dan mulai membaca buku tersebut. Bagi kamu yang belum tahu, aku akan membacakan buku. Di luar dikabarkan dia adalah nabi besar, seorang pria yang diciptakan dalam fiksi di mana tidak ada Tuhan yang nyata. Dan siapa yang berani menempati tempat yang sama dengan sang pencipta dalam mitologinya? Saya meminta dia dari sebuah buku yang telah diturunkan selama berjangkanya waktu, sebuah buku fiksi yang bukan lagi sebuah fiksi. Muncullah dari buku yang Gustang baca tersebut, keluarlah cahaya terang dari perpustakaan Gustang. Lalu muncullah sesosok titan membawa guci berapi bernama Prometheus. Gustang pun memerintahkan Prometheus untuk menjatuhkan kucinya yang berisi api kematian. Prometheus pun menuangkan api tersebut kepada Tromere dan juga Valhalla. Tak sampai di situ, Gustang kembali membaca buku. Tertulis dia adalah seorang pengawal dari bintang yang jauh. Makhluk ilahi dengan 6 sayap di tangannya. Dia memegang pedang penghakiman. Dia adalah makhluk yang benar-benar layak dihormati. Lalu muncullah kembali Serapim bersama dengan Gustang yang maju menyerang Tromere. Baiklah, sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.